Yo, itu masih ya mancing 1 minggu ini masih ya, kira-kira ada sekitar 10 kilo masih ya. Tuh ya, babon-babon mas ya, belutnya ya kuning-kuning masih ya, babon dan kuning-kuning masih ya. Ini yang sudah siap saya jual masih ya, sekitar 10 kilo mungkin ya. Ini ada cana juga ya, tuh ya, cana ya, ceki ya, ya bisa untuk beli garam mas ya, beli lombok ya, lumayan. Jadi dapat mancingnya juga dapat belut, dapat hasil. Nanti insya Allah kedepannya kontennya juga dapat gajian itu ya. Jadi harapan mas ya, mudah-mudahan nanti YouTube ini menjadi harapan kita mas. Oke mas ya, terima kasih ya dari Cak Amrozi ya. Mungkin ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cak Amrozi ya. Tapi kali ini saya nggak mancing belut masih. Ini akan saya perlihatkan pembuatan pancing setren masih, atau bangen bahasa Jawanya ya. Bahasa Bandungnya amis masih. Kenapa masih dikatakan amis? Setiap saya membuat pancing masih, ini warisan dari leluhur saya ya. Dulu di Madura kakek saya ya, setiap hari bikin pancing karena untuk mancing di laut masih. Ya pembuatannya sama saja seperti yang lainnya masih ya. Ya modelnya seperti ini mas ya. Ini ya, seperti ini ya, sama saja mas ya. Tapi saya tidak pakai pedel mas ya, atau urit ya, karena belutnya saya pelihara beberapa hari lalu saya jual masih ya. Yang bedanya lagi, kalau pancing belakangnya saya seperti ini masih. Ya, ini bawahnya masih. Saya kasih seperti itu masih. Sebab apa? Kalau nggak dikasih seperti ini kadang kurang kuat masih ya. Kalau kita hanya tali sama lem ya, kalau nggak pakai ini, tepatnya sinar ini ya, kadang kalau dapat belut babon itu kalau ditarik itu kadang lepas masih. Jadi tinggal senarnya saja begini, pancingnya nggak ada ya, kurang kuat ya. Tapi kalau seperti ini masih, loh ya, seperti ini, nah dicantolkan begini ya, dicantolkan begini, terus ditali, setelah itu dilem, jamin kekuatannya pasti kuat masih ya, walaupun seberapa belut itu nggak akan lepas masih. Kembali ke tadi masih ya, saya bikin pancing hari Jumat Legi masih. Itu warisan leluhur saya dari Madura ya. Jadi setiap saya bikin pancing selalu Jumat Legi. Tapi ada perbedaannya sedikit ya, mengenai sinar ya. Sinar ini saya prosesnya nggak seperti teman-teman mas ya. Teman-teman kan digandul, bawahnya dikasih pemberat ya. Kalau pancing buatan saya panggang masih di atas areng ya, bara api ya. Karena apa? Kalau seperti ini masih dipanggang itu kekuatannya bisa sampai 5 tahun masih, 6 tahun ya. Ini sudah 2 tahun masih sampai hitam ini ya. Sudah 2 tahun. Yang lebihnya lagi kalau pancing yang dipanggang itu masih, itu nggak mudah seperti ini ya. Bengkok-bengkok ini nggak mudah. Cuman kalau setelah kita bikin, sudah buat mancing, harus dicantolkan begini ya, posisinya harus begini.
Jadi setelah bikin mancing seperti ini, paginya seperti ini lagi. Nah, ini perbedaannya. Nanti bisa dibuktikan kualitasnya ya. Cara-caranya akan saya tunjukkan nanti dalam tutorial ini ya. Oke Mas, mari kita ikuti segera ya pembuatan pancing stren ya dari Cak Amrozi. Oke, ini Mas ya. Cara pemanggangannya ya. Tuh seperti ini Mas. Dipanggang. Tuh ya. Sambil di serut begini makan Mas ya. Seperti ini. Juga apinya juga harus areng masih stabil ya, nggak boleh api yang ada apinya ya, cuma apa pemanasnya ini loh, panggangannya ya, arengnya ya harus stabil. Kalau ada apinya menyala masih bisa putus ya. Loh ini masih ya, ya kita rekatkan begitu masih ya. Ini cara pemanggangannya ya. Loh ini rapat masih, ini masih tuh rapat sekali ya. Ya mudah sekali masih, silahkan mencoba ya. Hasilnya itu kencang, tapi kalau nanti di air masih lemas masih. Kencang tapi lemas ya. Jadi walaupun lubangnya itu banyak akarnya, masuknya mudah masih ya. Kalau pojok sama tang begini ya, kalau sulit ya. Soalnya kalau nggak pakai tang gini, pojoknya nanti tangannya terbakar masih ya. Tuh ya. Tuh mudah sekali masih. Mudah sekali. Pokoknya apinya harus stabil ya syaratnya ya. Jangan sampai terlalu panas juga, terlalu dingin juga jangan ya. Stabil. Tuh seperti ini masih. Ini proses pembuatan pancing ya. Kalau digandul itu lebih cepat masih, tapi akan mudah bengkok-bengkok dan harus ngencengkan dulu kalau mau pakai ya. Kalau ini ndak usah masih ya. Dipanggang seperti ini. Di Madura itu semua dipanggang masih. Jagung dipanggang, ayam dipanggang jadi sate ya. Ikan dipanggang jadi asap ya, ikan asap. Pancing pun juga dipanggang di sana masih. Memang bisanya begitu masih ya. Sudah lain cara ya bagi kita orang Jawa, tapi tidak masalah mas. Perbedaan itu hanyalah cerita masih, hanya kiasan ya. Oke mas ya, sudah selesai ya. Mudah sekali ya, cuma 1 menit ya. Duh, ini masih hasilnya ya. Duh ya. Hasilnya ruata mas ya. Duh, dari ujung sampai bawah ya. Duh ya. Duh, mudah sekali masih bikin pancing belut ini. Bisa rangkap 3, 2, 4 bisa ya, di 6 ya. Caranya dimasukkan ke jari-jari sini ya, kalau 4 ya. Nanti suatu saat akan saya tunjukkan ya. Setelah seperti ini mas ya, setelah seperti ini selesai dipanggang, mudah sekali mas ya, tinggal memasukkan saja lo ya, memasukkan saja, mudah sekali ya. Masukkan seperti ini mas lo ya, sudah mas, tinggal kasih benang lo ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah nggak mungkin lepas lagi mas, apalagi kalau sampai nyantapnya belut itu gado bawah mas, saya jamin nggak akan lepas lagi ya. Tuh ya, setelah dipanggang masih dikasih lem seperti biasa ya. Nah ya, ini loh ya, sudah selesai mas loh, pancingnya sudah selesai mas loh ya.
tinggal dikasih lem Alteco ya, lebih kuat ya, atau lem G masih ya. Nah ya, setelah itu diginikan ya, agak kering, mamel ya, ginikan masih biar rapat. Diulang sampai 3 kali masih. Biar benar-benar ampuh masih ya, benar-benar kuat. Sama dikencangkan dikit begini, diotir dikit gini ya, biar kuat sekali. Gitu ya, 3 kali ngelemnya sudah cukup masih. Masih sudah atos masih ya, sudah jadi pancing ya. Ini belut besar pun ini sudah nggak takut lepas masih pancingnya. So, pengalaman saya pernah masih dapat di gondol buapan besar, satu warik begini, ternyata perut pancingnya hilang, tinggal senarnya saja. Karena saya nggak pakai lekukan di bawahnya, tapi setelah pakai lekukan ini saya jamin nggak akan lepas masih ya. Ya, ini sudah siap pakai ini masih ya. Ya, sudah selesai masih. Mudah sekali masih, mudah sekali, sangat mudah ya. Harus bikin sendiri masih. Pemancing belut itu harus bisa bikin pancing masih. Kalau pemancing belut gak bisa bikin pancing, itu namanya bukan pemancing belut asli masih, cuma bisa-bisaan ya. Ya, ini pembuatan cuma bisa dicoba dan bisa dibuktikan masih ya. Kalau pin-nya sama seperti teman-teman juga pakai pir ini sama ya, bisa pirnya sepeda, bisa pirnya sanyo ya. Nah, ya, ketajamannya ya, kalau lihat mau ketajamannya tancapkan ke tangan ya. Kalau langsung mancep selip, nah itu berarti memang sudah tajam ya. Inilah ya cara pembuatan pancing belut stren, sama saja masih ya. Ini masih ya, ini yang baru bikin tadi masih ya. Ya seperti ini masih, harus dicantol kenceng begini masih. Nah gini masih, untuk tetap lurus dan tetap awet masih. Ya seperti ini ya, kalau naruh pancing setelah dibikin mancing ya, tetap awet masih, ketajamannya pun tetap, pinnya bagus. Ini yang pancing lama masih, ini itu ya, lama dapat. Yang sebelah itu 2 tahun, yang satunya 1 tahun masih. Tetap lurus masih, tetap lurus, tetap lurus, tidak bengkok-bengkok ya. Jadi kita nggak bolak-balik beli pancing masih ya. Ya, kita nggak usah beli pancing ya, tetap amis bangen masih ya, buatannya Cak Roji ini ya, amis dan bangen. Ya, sebenarnya kalau pakai sinar putih ini sebenarnya kalau di air nggak terlalu ketara masih, tapi sinar putih itu kan masuknya enak masih ya, cara masuknya ke lubang itu enak masih. Kalau pakai benang lainnya itu ada yang kaku, ada yang terlalu lemas masih. Ini tetap saya pertahankan pakai sinar putih masih ya. Ya sama saja sebenarnya masih ya, cuma sinar putih lebih kaku, kencang, dipanggang. Nanti kalau kena air lemas masih, ya itu perbedaannya ya. Mungkin perbedaannya sama senar-senar lainnya itu seperti itu. Mau lihat masih ya. Yang lama pun loh tetap lurus loh. Ini kalau panjang lurus begini masuknya enak sekali masih di lubang ya, nggak nyangkut ke oyot-oyot, nggak wis. Jadi tidak, tetap kita tinggal merasakan gondolannya belut masih ya. Tuh masih ya perbedaannya ya, pancingnya Cak Amroji ya. Oke masih, itu tadi ya cara pembuatan pancing ya. Dan ada yang komen lagi, apakah itu pakai doa khusus Cak Roji? Kalau masalah itu rahasia mas ya, nggak bisa dipublikasikan ya.
Mungkin kalau mau datang ke sini ya saya kasih Mas ya. Dan pancing ini saya nggak pernah jualan Mas ya. Kadang kalau teman ke sini ya saya bawakan satu-satu gitu ya. Jadi sama teman belum pernah jualan Mas saya. Nggak nggak enak gitu loh Mas kalau jualan. Entah ya kapan-kapan ya kalau yang pesan orang jauh ya mungkin. Karena Mas Cak Roji ini nggak pengalaman berjualan Mas ya. Kan Cak Roji ini bisanya hanya mancing dan swasta Mas ya. Usaha swasta kecil-kecilan Mas ya. Sambil bertani Mas ya. Oke Mas, sekiranya sampai di sini dulu ya tutorial pancing kali ini. Mungkin lain kali bisa nyambung lagi ya, bisa yang ada cara-cara lebih baru lagi ya. Oke Mas, jangan lupa ya terus ikuti video-video Cak Roji ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk yang teman-teman ya yang merasa belum tak kunjungi ya, belum saya balas komennya, saya mohon maaf Mas ya. Karena saya sibuk sekali Mas. Sibuk sekali Mas. Setiap malam saya sudah di pasar Mas ya, jualan lombok ya. Setelah itu pagi bikin bakso Mas ya. Setelah itu siang mancing ya. Pulang sudah malam capek ya. Jadi saya nggak pernah istirahat Mas, kerja terus. Nggak apa-apa ya, mungkin masih muda ya. Bisa ditiru generasi muda. Oke Mas, demikian dari saya Cak Roji. Mudah-mudahan dapat ada umur panjang bertemu terus dengan Cak Roji ya. Oke, dari Cak Roji Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.